Salam sehat sahabat, sahabat yang hebat, sahabat yang kuat, sahabat yang tetap semangat meskipun gagal ginjal dan cuci darah, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sepakat dan tetap bermufakat untuk menjalani pola hidup sehat, sebab itulah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan yang memberi kita kehidupan. Yang kedua, untuk lakukan semua kebaikan. Semangat sehat. Ini hari Sabtu, seperti biasa saya berangkat HD. Ya, ini tahun yang ke-9 saya cuci darah. Sebentar lagi ulang tahun yang ke-10, tahun yang ke-10. Ya begini ya, masih berusaha untuk tetap mandiri, berangkat HD. Jarak dari rumah saya ke tempat HD ini sekitar 30 km. Ya, tapi cukup lancar ya, cepat berangkatnya karena bisa lewat jalan tol. Sahabatku, setiap kali berangkat HD begini, ya seperti banyak sahabat HD ya, datang sehat, bugar, seger. Tapi saat HD, nah ini di tengah-tengah HD tiba-tiba lemas, gelisah, bahkan drop tensi. Bahkan ada yang pingsan. Bahkan banyak kejadian, ada teman saya dulu berangkat, ya setir mobil sendiri, sampai di tempat HD ya seperti biasa saya hello. Tengah-tengah HD dia tidur, tahu-tahu nggak bangun-bangun lagi. Banyak kejadian seperti itu. Drop tetapi tidak ketahuan. Ya, jantungnya berhenti dan meninggal. Nah, drop saat HD itu hal yang akan terus dihadapi oleh pasien cuci darah. Kali ini saya akan memberi tips bagaimana mengatasi drop HD pada jam ketiga atau jam keempat, ya, karena sering kali terjadi pada jam ketiga atau jam keempat. Bagaimana mengatasi ini dengan jitu? ya, yang paling jitu dari berbagai cara mengatasi drop. Ya, nanti sampai rumah sakit, sampai unit HD. Setelah HD saya akan perlihatkan pada teman-teman supaya HD kita selalu lancar dan kita tetap sehat. Semangat sahabat ya, sebentar lagi saya sampai. Sudah sampai di tempat HD. Datanglah HD lebih pagi supaya santai saat kita HD ya, tidak kemerungsung, tidak stres ya, sehingga HD-nya nyaman, mengurangi peluang untuk drop ya. Kita lebih siap untuk HD. Sahabat, saya sudah on HD. Ini hari Sabtu. Kalau hari Sabtu saya HD-nya ingin santai 4,5 jam. Nah, dengan HD 4,5 jam, berapa kenaikan maksimal saya yang diizinkan, yang masih direkomendasikan? Berat saya 71. Kalau HD 4,5 jam hari Sabtu begini, saya masih bisa naik 3 kilo ya, maksimal 3 kilo.
Tetapi hari ini saya naik 2 kilo saja. HD saya nyaman, HD saya tidak berat. Saya akan ditarik 2,3 ya. Yang 300 itu diasumsikan sebagai ya pengganti NaCl nanti masuk untuk mendorong darah saat berakhir cuci darah. Ya biasanya saya nggak makan kalau saat HD. Nah, dengan kenaikan 2, tarik 2,3, average saya hanya 510 per jam, ya 510 ml per jam. Itu saya nggak mungkin drop ya, tidak mungkin drop, nyaman. Nah, tetapi karena video kali ini saya ingin memberitahu trik atau tips mengatasi drop yang paling efektif. Ya, nanti saya buatkan simulasinya ya. Pada jam ketiga biasanya mulai drop ya, mulai nggak enak badan, atau jam keempat, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi drop yang paling efektif ya. Ini nanti saya buatkan simulasinya. Average-nya 0,51 selama 4,5 jam, QB-nya 280. Ini sudah 10 menit, QB saya naikkan jadi 300. Sahabat, tanda drop itu biasanya muncul pada jam ketiga atau menuju jam keempat. Tanda-tanda itu bisa kita rasakan, antara lain mulai gelisah ya, gak nyaman, kadang-kadang disertai pusing, kadang-kadang disertai ya napasnya nggak nyaman, denyut jantungnya nggak nyaman, mulai ada kram kecil-kecil, biasanya di jari tangan, di tempat ada simino, atau jari kaki mulai ada kram kecil, atau kalau sudah meningkat mendekati drop, sering keluar keringat dingin ya. Jika terjadi seperti itu, lakukan tindakan berikut ini. Pertama, beritahu perawat, petugas ya, informasikan kondisi yang dialami. Biasanya perawat akan melakukan tensi ya, dicek tensinya. Nah, apalagi yang harus dilakukan jika ternyata memang tensinya mulai turun menuju drop ya. Ini langkah pertama, turunkan QB ya. Dari 300 menjadi 250. Tetapi menurunkan QB ini belum cukup efektif. Biasanya masih terasa tanda-tanda drop. Nah, cara paling efektif untuk mengatasi agar tidak berlanjut menjadi drop, turunkan target penarikan UF goal ya. Ini dari 2300 menjadi 2,0. Nah,
Kita lihat UF rate-nya langsung turun drastis ya, dari 0,51 menjadi 0,31. Ini membuat HD kita menjadi lebih ringan, rileks ya. Insya Allah dengan cara begitu tidak berlanjut menjadi drop. Tetapi jika drop berlanjut ya, maka mintalah untuk guyur NaCl ya. Biasanya akan diguyur NaCl antara 100 sampai 200. Nah, teman-teman yang tidak terbiasa mengoperasikan sendiri, mintalah suster atau perawat untuk melakukan tindakan ini. Jika teman-teman bisa melakukan sendiri, mengoperasikan sendiri perubahan pada mesin, tetap diinformasikan kepada perawat, suster ya, supaya tetap dipantau proses HD selanjutnya sampai selesai. Jangan sampai terjadi sesuatu dan perawat tidak tahu ya. Semua yang terjadi di proses HD kita harus diketahui oleh perawat kita, petugas. Sahabat, HD saya sudah selesai. Pulang kembali ke berat kering. HD tidak drop. Tensinya stabil dari datang sampai selesai. 121 pulang ya. 121/80. Waktu datang ya sekitar 130/80. Nah, mengenai tips mengatasi drop, banyak teman-teman yang menolak untuk dikurangi tarikannya ya, dengan alasan takut nanti ngutang cairan. Tapi sahabatku, mengatasi drop jauh lebih penting dibanding mempertahankan jumlah tarikan tetapi nggak selesai HD-nya. Kalau HD tidak selesai, ya ngutang cairan plus ngutang racun ya. Saran saya, pastikan HD selesai. Kalau terjadi kemungkinan drop, gitu ya. Tips untuk mengurangi risiko drop seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, kalau HD-nya lancar seperti ini, berikanlah hadiah untuk diri sendiri. Saya juga pulang HD, kalau HD-nya lancar, nyaman, saya berikan hadiah untuk diri saya. Hadiahnya apa? Yuk kita ikuti sambil perjalanan pulang. Ini hadiah ya. Hadiah karena HD-nya lancar. Nasi Padang.